Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam pelayanan podcast Kabar Bahalap Majelis Jemaat Palangka 1 Palangkaraya. Bersama saya Karawaheni I. Awan, diakon dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Jemaat Palangka 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan serta renungan, marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami panggil Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami pada hari-hari yang telah lampau. Sehingga pada pagi yang indah ini, kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Biarlah kami bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Ajarlah kami untuk dapat menghayati iman dan kasih-Mu saat ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar renungan kita hari ini, diambil dari kitab Kejadian 30, ayat 25 hingga yang ke-43. Dengan perikop, Yakub memperoleh ternak. Saya akan membacakan untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apa yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa padaku. Aku mau lagi mengembala kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baiklah, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang.
sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anak-anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu, kepala yang bercoreng-coreng, dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dari setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba-domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan kedelai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini ditulis oleh Pendeta Yuyus STH dengan judul Berkat Tuhan Melekat pada Orang yang Giat Bekerja. Nas ini berbicara mengenai kecerdikan dan kerja keras Yakub untuk menambah kekayaannya. Pada ayat 37, Yakub membuat domba-domba yang dilahirkan menjadi berwarna belang dan bintik dengan bantuan daun hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan yang ia kupas. Diletakkan di dalam palungan dan tempat minuman, agar sehingga saat lahir, anak-anak domba yang kuat akan membentuk warna bintik dan belang akan menjadi milik Yakub, sebagaimana kesepakatan antara dirinya dan Laban. Pesan dari nas Alkitab menceritakan bahwa Yakub adalah umat pilihan Allah dengan janji berkat yang melekat pada dirinya. Namun melekatnya berkat pada diri Yakub tidak serta-merta membuat ia hanya bertopang tangan dalam perjalanan kehidupannya. Ia harus bekerja keras bertahun-tahun tanpa lelah. Bahkan suatu waktu ia harus berhadapan dengan syarat yang berat saat ia mesti memperistrikan Lea, di mana Rahellah yang lebih ia cintai. Bertahun-tahun ia harus membuktikan pengabdiannya kepada Laban agar dapat pulang ke negerinya membawa anak dan istrinya. Semua itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Yang kedua, bekerjalah segiat-giatnya dan tekunlah berusaha. Berkat Tuhan melekat pada umat yang memaksimalkan segala potensi yang ada pada dirinya yang telah Tuhan anugerahkan. Yang ketiga, kenalilah dengan baik setiap pekerjaan yang kita tekuni. Tuhan membekali Yakub dengan kecerdikan agar ia dapat mendapatkan harta yang banyak. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat yang telah membekali kita seperti Yakub untuk cerdik dalam berusaha dan bekerja. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Berdoalah saat akan bekerja. Mintalah hikmat saat akan memutuskan sebuah tindakan dalam pekerjaan. Tuhan memberi petunjuk dan hikmat-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Beri hikmat-Mu agar kami dapat berhasil. Beri hikmat-Mu agar dalam kegagalan kami tabah, sabar, dan menemukan jalan keberhasilan.
Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta membagikan program layanan ini kepada semua orang agar pemberitaan firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.